Shalom semuanya, ketemu lagi dalam program baru kita di JKIDW BSD Digital Ministry bersama saya Silviana. Nah, program baru kita ini berjudulnya ORK. Apa sih ORK itu? Gitu. Obrolan ringan keluarga. Kita mau berbincang-bincang mengenai keluarga, mengenai rumah tangga. Apa aja sih yang ada di dalam rumah tangga? Apa aja sih yang ada di dalam keluarga yang sering kali muncul dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satukan hati, minta Tuhan tolong supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas dan Roh Kudus memberikan hikmat wahyunya untuk kita semua bisa mengerti. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan obrolan ringan mengenai keluarga, sehingga kami semua bisa mendapat pengetahuan, bisa mendapat sharingan, bisa saling mengerti apa yang ada di masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, supaya kami bisa belajar dan kami bisa memaknainya dengan sungguh, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami bisa punya pedoman dan kami bisa berjalan sesuai seperti yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai program ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sama-sama hari ini, episode pertama ini, saya beri judul Layangan Putus. Mari sama-sama kita lihat apa aja sih yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ya, kali ini episode yang perdana saya beri judul Layangan Putus. Layangan putus pasti setiap kita seringkali mendengar. Bukannya seringkali mendengar, pernah mendengar ada web series yang berjudul Layangan Putus. Apa yang dibicarakan dalam Layangan Putus itu? Sama-sama kita lihat. Nah, ini tuh booming di tahun 2021. Beberapa tahun silam. Nah, setiap kita paling gak pernah dengar, pernah tahu, ataupun kita pernah menyaksikan web series dari Layangan Putus tersebut. Nah, ternyata Layangan Putus itu tuh menjadi viral, menjadi topik pembicaraan yang hangat di seluruh masyarakat kita gitu ya. Bahkan sampai ke mimbar gereja loh. Banyak hamba Tuhan yang mengangkat web series ini, Layangan Putus gini. Tokohnya bagaimana gitu. Suka di bawah, di atas mimbar. Nah, bukan itu saja, web series ini tuh menjadi trending topik, bahkan menjadi trending topik di media sosial dan di mana-mana gitu ketika tahun 2021 itu, yang mana web series ini tuh total keseluruhannya tuh ada 10 episode. Dia booming di tahun 2021. Drama Indonesia ini ternyata terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Jadi benar-benar based on true story. Dia benar-benar ada kejadian nyata. Nah, biasanya kalau ada kejadian nyata gitu kan lebih ditontonnya tuh lebih berkesan, lebih seru gitu. Nah, ini tuh kisah nyata ini dialami seseorang. Kemudian dituangkan dalam web series ini. Nah, suatu kisah nyata pasti akan menarik sekali untuk kita tonton, untuk kita lihat gitu. Kisah nyata itu selalu yang dijadikan film, yang dijadikan untuk bahan tontonan kita, itu pasti punya daya tarik tersendiri untuk kita bisa tonton. Ceritanya itu sangat menyentuh sekali. Ceritanya selalu membuat para penontonnya terpikat, bahkan gregetan gitu. Bahkan juga memberi banyak nilai kehidupan bagi kita semua. Dari kisah nyata ini ternyata itu tuh dituangkan dalam novel, sebuah novel gitu. Bahkan waktu dituangkan di novel itu lebih ceritanya lebih detail, lebih terinci gitu. Nah, waktu diperankan dalam web series ini,
itu ada aktor dan aktris terkenal yang main. Jadi bukan cuma based on true story, ceritanya tuh yang benar-benar menarik sekali, tapi dimainkan oleh orang-orang yang sudah kita kenal, oleh orang-orang aktor dan aktris yang memang terkenal di zamannya gitu. Nah, yuk sama-sama kita lihat. Nah, ternyata cerita ini tuh diawali dari kisah nyata tadi kan. Ada seorang ibu. Kalau di novelnya tersebut, di situ ditulis dia bernama Mami ASF. Tidak disebutkan kepanjangannya siapa, tapi diberi nama Mami ASF. Nah, si Mami ASF ini ternyata bukan seorang ibu biasa. Dia bukan cuma seorang ibu biasa. Dia benar-benar ibu yang luar biasa kalau menurut saya gitu. Kenapa dibilang luar biasa? Latar belakang pendidikannya dia itu tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Dia itu seorang dokter. Bukan cuma ibu rumah tangga biasa, tapi dia benar-benar seorang dokter. Biasanya kalau dokter kan pengetahuannya, perilakunya itu udah terarah gitu ya, terdidik. Nah, si Mami ASF ini dalam novelnya itu diceritakan, dalam novel dan web seriesnya dia tuh mengalami hal yang di luar normal, di luar standar kehidupan rumah tangga biasa. Bahkan kerohaniannya dia, saya lihat dia cukup baik, cukup kuat gitu. Bukan itu saja, dia bukan dari kalangan yang kurang, tapi dia dari kalangan yang ekonomi yang cukup. Jadi harusnya kan kehidupan rumah tangganya itu bahagia. Kehidupan rumah tangganya itu udah di atas rata-rata gitu ya. Ternyata kehidupan yang dia jalani itu kehidupan yang kisah hidup yang bisa dibilang tragis. Walaupun dia seorang dokter, kerohaniannya dia kuat, tapi ternyata kisah hidupnya itu nggak enak. Dari kisah hidup seorang Mami ASF ini, kita bisa bercermin, bisa melihat ternyata namanya rumah tangga, namanya keluarga tidak bisa dilihat dari luar. Dari luar dilihat kayaknya semua baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tragis gitu. Itu yang dialami oleh Mami ASF. Ini yang dia alami sendiri. Jadi suaminya itu tidak bisa setia, suaminya itu gak bisa bersyukur. Itu yang kita bisa lihat dari program web series Layangan Putus itu. Kemudian dia sudah menjadi seorang istri yang baik. Dia seorang ibu yang baik, mengurus anaknya dengan baik. Di web series hanya diceritakan satu anak, tapi di novelnya tersebut dia mempunyai 3 anak. Dia menjadi ibu yang baik, istri yang baik, bahkan pekerjaannya pun baik. Sebagai seorang dokter dia menjalankan pekerjaannya itu dengan baik. Rumah tangganya terlihat baik dari luar. Kita memandang dari luar, oh ternyata rumah tangganya baik nih. Ternyata di dalamnya ada satu yang benar-benar membuat kehidupannya itu tidak enak. Kehidupannya itu benar-benar tragis, tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Itu yang dialami oleh Mami ASF itu. Nah, melihat dari kisah hidup Mami ASF ini, kita bisa melihat kalau seseorang dalam rumah tangga itu mestinya, harusnya dia bahagia, bisa tentram, semuanya terlihat aman. Ternyata ada orang yang dalam rumah tangga tersebut, ada seseorang yang merasa tidak cukup, tanda petik gitu ya, merasa tidak cukup, tidak bisa bersyukur. Akhirnya itu membuat rumah tangga tersebut pasti akan merasakan kebahagiaan yang semu. Kelihatannya bahagia, tapi ternyata tidak. Padahal dilihat dari web series ini, drama ini gitu ya, keluarga ini cukup baik. Keluarga ini terlihat bahagia karena
masing-masing suami istri ini benar-benar terlihat bahagia, tapi ternyata si suami itu tidak bisa setia kepada mami ASF itu. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan kalau rumah tangga itu baik dari suku apapun, baik dari agama apapun, baik dari kepercayaan yang bagaimanapun, bisa dipastikan namanya rumah tangga selalu ada masalah. Namanya rumah tangga pasti akan mengalami yang namanya masalah. Kenapa dibilang namanya rumah tangga itu pasti mengalami masalah? Karena ada dua pribadi dijadikan satu di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga gitu. Nah, kemudian ada kerumitan masing-masing. Si suami punya rumitnya sendiri, si istri punya kerumitannya sendiri. Begitu disatuin, kerumitannya menjadi dua. Bahkan kalau udah punya anak pun pasti menambah masalah lagi. Terus kalau masing-masing suami dan istri ini tidak ada rasa syukur, apa yang ada pada mereka saat itu yang akan menimbulkan masalah. Itu yang akan menimbulkan keluarga ini tidak bisa bahagia, keluarga ini tidak bisa aman, tidak bisa tentram. Kemudian kalau keluarga ini masing-masing menjalani hari-harinya tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan sungguh, akhirnya mereka mengandalkan kekuatan sendiri, berjalan masing-masing, semuanya kelihatannya jalan, semuanya terlihat seperti biasa saja, aman saja, tapi ternyata itu akan menjadi seperti bom waktu. Lama-lama menjadi tidak nyaman, tidak enak, tidak tentram, gak ada sukacita yang sejati. Makanya setiap rumah tangga itu harus melibatkan Tuhan sejak awal. Itu yang harus kita jalani. Kemudian saya ingat banget dulu waktu sebelum menikah, ada hamba Tuhan yang mengkonselingin saya gitu. Dia mengatakan seperti ini, pernikahan itu melalui beberapa fase. Pernikahan itu harus melalui beberapa fase. Apa aja? Yang pertama ada masa honeymoon. Apa tuh masa honeymoon gitu? Biasanya masa honeymoon itu sekitar 5 tahun pertama pernikahan. 5 tahun pertama pernikahan semuanya terlihat manis, semuanya terlihat indah, semuanya terlihat wow gitu. Jadi biasanya itu masih yang mesra-mesranya, masih yang bertopeng, masing-masing masih memakai topengnya masing-masing, suaminya pakai topeng, istrinya pakai topeng. Mereka hanya memperlihatkan kepada masing-masing itu yang manis-manis, yang baik-baik, yang buruk-buruknya belum keluar. Kemudian fase yang kedua yaitu knowing each other, saling mengenal, mulai membuka topengnya masing-masing. Ini biasanya masuk dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Mulai saling mengenal, mulai ada ribut-ribut kecil, mulai ada ketidakcocokan, mulai ada perselisihan. Makanya kita lihat banyak sekali pernikahan baru menikah tidak berapa lama kok mereka sudah udah kita cerai aja, kita pisah saja karena kita nggak cocok gitu. Kita selalu berselisih. Itu hal yang normal sebenarnya. Masuk ke tahun 6 sampai ke 10 itu biasanya ya, kurang lebih ini mulai saling mengenal mestinya. Saling membuka topeng masing-masing. Saling lebih mengenal siapa suaminya, siapa istrinya. Masing-masing harus benar-benar membuka hatinya satu dengan yang lain, saling mengerti. Kemudian kita masuk ke dalam fase sharing and changing. Masa ini kita harus benar-benar berbagi dan berubah. Ini biasanya di pernikahan di atas 11 tahun. Walaupun masih ada yang namanya keributan, walaupun masih ada yang namanya percekcokan, itu pasti ada di dalam rumah tangga. Biasanya mau mulai walaupun ribut-ribut udah mulai ya udah saya mau mengerti pasangan saya gitu. Pada saat kita mau pasangan kita untuk berubah, pada saat kita mau pasangan kita untuk bisa ngerti diri kita sendiri,
Itu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita sendiri dulu yang harus memahami mereka. Kita sendiri dulu yang harus mengerti mereka. Itu yang saya jalani dalam kehidupan saya. Ini di fase yang ketiga. Ketemu ke fase yang keempat, yaitu true love dan adoration. True love dan adoration itu cinta sejati atau cinta yang mendalam. Jadi benar-benar mulai menggali satu dengan yang lain lebih lagi. Mulai saling mengerti lagi, mulai saling mengampuni, saling mengasihi lebih lagi. Bukan lagi kamu yang harus berubah, pasangan kita yang harus berubah, tapi benar-benar mulai dari diri sendiri. Kita yang harus berubah demi siapa? Demi pasangan kita. Kita sendiri yang mau berubah demi apa? Demi keluarga rumah tangga itu tersebut. Jadi waktu pernikahan dulu saya diingatkan oleh hamba Tuhan yang mengkonselingi saya itu, ini ingat dalam pernikahan itu ada 4 fase ini. Begitu kita masuk dalam pernikahan, 4 fase ini harus kita jalani. Jadi harus tahu di mana kita sekarang ini dan kita bawa ini semua untuk kita libatkan Tuhan, kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kemudian hamba Tuhan tersebut juga ada mengatakan ini kepada saya. Saya dibilang, kamu menikah bukan dengan malaikat ya, kamu menikah dengan manusia juga gitu. Terus kemudian dia selalu mengingatkan saya, kamu udah siap nikah? Kalau kamu siap nikah, kamu siap untuk menambah masalah dalam hidup kamu gitu. Pada saat saya ditanya gitu, terus saya mikir, iya ya, kalau kita sendiri udah punya masalah, kita bersatu dengan suami kita dalam pernikahan, berarti masalahnya bukan jadi satu, tapi ada 2 masalah. Kita punya satu, dia juga punya sendiri, jadi ada 2. Itu artinya menambah masalah. Kemudian dikatakan menikahi seseorang itu gak cuma dia sendiri loh. Jadi kita menikahi pasangan kita bukan cuma dia sendiri, tapi kita menikahi juga seluruh keluarganya. Kalau kita gak bisa menerima apa adanya keluarganya, itu yang akan menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Hal-hal seperti ini yang biasanya orang lupa. Orang lupa ketika mau masuk pernikahan, ternyata yang didapati gak seperti apa yang diinginkan, gak seperti apa yang dia bayangkan. Ketika dia tidak bisa mewujudkan impiannya di pernikahan itu, akhirnya wah saya tidak cocok deh, saya tidak sejalan dengan dia lagi. Ya udah kita berpisah saja. Ini yang seringkali miris gitu melihatnya. Banyak pernikahan muda, belum lama menikah, belum saling mengenal satu dengan lain, egonya udah naik duluan, egoisnya udah duluan. Akhirnya mereka berpisah di tengah jalan. Itu yang menjadi miris gitu. Saya melihatnya banyak sekali jemaat yang mengalami hal ini. Jadi namanya pernikahan itu, kita tuh bukan nikahin malaikat, kita nambah masalah kita begitu masuk dalam pernikahan. Menikahi seseorang sama dengan kita menikahi seluruh keluarganya. Pada saat kita menikahi seluruh keluarganya, akhirnya apa? Kita harus terima apa adanya. Bagaimanapun keluarganya, kita harus terima itu apa adanya. Nah, jadi yang namanya dalam sebuah pernikahan pasti akan banyak kejutan yang membuat kita bingung, membuat kita terkejut. Kok pernikahan seperti ini gitu? Kok pernikahan ini kayak begini gitu? Jadi jangan cepet-cepet ngomong keluar dari mulut kita nggak cocok, kita nggak jodoh, kita lebih baik berpisah, udah cerai saja. Jangan cepat-cepat untuk mengeluarkan kata-kata itu. Begitu masuk dalam pernikahan, libatkan Tuhan. Bahkan kalau waktu saya dulu nikah gitu ya, sebelum melakukan besok hari hanya nih, hari ini tuh saya doa, Tuhan besok saya mau menikah, tapi kalau bukan yang dari Tuhan, batalkan. Paling saya nanggung malu, saya bilang gitu. Saya doa seperti itu. Maksudnya begitu kita masuk pernikahan, itu yang harus kita jalani seumur hidup kita. Komitmen itu harus tetap kita pegang. Terkaget-kaget kita
Tapi itu yang harus tetap kita pegang. Terkejut, bingung atau gimana, gak boleh kita lepaskan itu, tapi benar-benar pegang Tuhan. Jalani rumah tangga itu, jalani keluarga itu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita, melindungi kita dalam rumah tangga itu. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan. Jadi namanya cerai, namanya pisah, keributan apapun gak bisa membuat kita berpisah dari pasangan hidup kita. Dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan benar-benar gak suka dengan yang namanya perceraian. Tuhan tuh mau untuk kita sama-sama semua untuk bersatu, menjadi satu keluarga yang utuh, menjadi satu rumah tangga yang utuh. Dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kalau kita sendiri, kekuatan kita itu gak mampu. Kita gak akan mampu menjalani semuanya itu. Tapi benar-benar dengan melibatkan Tuhan, kita bisa jalani semuanya itu. Jadi ingat, Tuhan tuh gak suka akan perceraian. Tuhan maunya kita bersatu. Begitu kita disatukan, pegang komitmen itu sampai akhirnya Tuhan datang atau kita sendiri dipanggil pulang oleh Tuhan. Kemudian, jadi dalam kekristenan itu tidak ada kata berpisah. Bahkan oleh kematian itu sendiri juga Tuhan bilang kan, pada saat kita pasangan kita diambil sama Tuhan, dipanggil pulang gitu, kita tuh benar-benar harus tetap stay dengan apa yang ada sama kita saat ini. Jadi yang namanya keegoisan, akunya kita gitu, selfishnya kita tuh jangan lagi ditonjolkan, jangan lagi diikutin gitu. Maunya yang menang sendiri, itu kita harus lebih dominan dari pasangan kita. Itu yang harus mulai dikikis. Begitu kita masuk dalam pernikahan, dua itu sudah menjadi satu. Benar-benar kita kikis masing-masing, kita kuasai diri kita. Menguasai dirinya tuh seperti apa? Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Segala hal tuh artinya segala sesuatu ada penguasaan diri dalam diri kita. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita udah diingetin nih, kita kalau yang mengambil bagian dalam pertandingan. Nah begitu kita masuk dalam pernikahan, itu sama dengan kita masuk dalam pertandingan. Yang kita mau jaga itu apa? Mahkota yang fana atau mahkota yang abadi? Mahkota yang fana, saya melihat mahkota yang fana itu seperti apa tuh? Bay Loren, daun Bay Loren. Itu dulu tuh suka dipakai dalam pertandingan-pertandingan di masa Romawi itu. Pada saat ada yang menang, itu akan diberikan. Bay Loren itu akan diberikan sebuah mahkota. Tapi namanya daun itu bisa kering, akhirnya hancur, bisa binasa. Dia dapat layu, dia didapat di dunia ini, diambil di dunia ini, dijadikan mahkota. Dan itu cuma satu gitu. Maksudnya hanya yang menang saja yang diberikan mahkota itu. Tapi Tuhan bilang kalau kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal, kita bisa melakukannya sampai akhir, menguasai diri itu, kita dapat mahkota abadi. Mahkota abadi itu gak bisa binasa, karena Tuhan yang memberikannya buat kita. Kita bisa setia sampai akhir. Kalau kita setia sampai akhir, kita dapat mahkota abadi itu yang bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Tuhan akan memberikan mahkota itu buat kita. Nah, jadi yang mana yang mau kita pilih? Mahkota yang fana atau mahkota yang abadi? Kalau saya sih memilih yang abadi. Oleh karena itu, kuasai diri dalam
segala hal. Matikan keakuan kita, matikan keegoisan kita dalam namanya keluarga, dalam namanya pernikahan itu. Nah, kita mau lihat apa sih yang dikatakan mahkota abadi di dalam 1 Korintus tadi. 1 Korintus 9 ayat 25 itu dia mengatakan mahkota abadi kalau apa? Kita bisa melihat di sini yang dikatakan mahkota abadi itu akan dinikmati oleh setiap pengikut Kristus. Walaupun mahkota abadi ini akan diterima oleh kita pada saat kita dipanggil pulang sama Tuhan, pada saat nanti akhirnya gitu. Ini menggambarkan reward atau imbalan yang akan diterima oleh setiap pengikut Kristus yang mau setia dan tetap bertahan sampai akhirnya, tetap bertahan dalam iman mereka sampai akhirnya. Dalam rumah tangga mereka menjaga perintah Tuhan. Tuhan benci perceraian, mereka tetap jaga rumah tangga keluarga mereka, pernikahan mereka sampai akhir. Pada saat mereka sudah menjaga semua itu, menghadapi tantangan, kesulitan di dunia ini, secara umum mahkota abadi yang Tuhan akan berikan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 ini maksudnya apa? Supaya kita miliki kedisiplinan rohani. Kita mendisiplinkan diri kita ini benar-benar supaya kita gak salah, supaya kita dapat mahkota abadi itu. Kemudian mahkota abadi ini tuh merupakan ketekunan iman kita. Kita menjaga iman kita tetap tekun, tetap setia sampai akhirnya. Itu. Terus kemudian apalagi? Dengan kita menjalani penguasaan diri yang dalam segala hal itu, mahkota abadi ini memberikan apa ya? Pengharapan, reward kepada kita akan kita terima. Bukan sekarang ini. Kita harus menjalankan semuanya itu. Kita walaupun dalam hati kita, oh kok saya gak enak banget ya. Merasa kayaknya sulit banget dalam keluarga ini, dalam rumah tangga ini. Tapi kita berjalan gak sendirian. Kita pegang Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam keluarga rumah tangga kita. Pada saat kita menjalani semua itu, ada pengharapan yang Tuhan akan berikan bagi kita kan. Kelak mahkota abadi itu bagi kita akan diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, tetap setia. Jalani kehidupan pernikahan kita, jalani kehidupan di bumi ini. Terus walaupun susah, walaupun sedih, walaupun penuh air mata, tapi kita pegang Tuhannya. Kalau layangan putus itu, kita lihat endingnya tuh gak enak. Karena mereka akhirnya berpisah gitu. Tapi Tuhan kan bilang, gak suka perceraian. Jadi yang harus kita pertahankan, jaga pernikahan yang sudah kita masuki itu sampai akhirnya. Jadi kalau kita ada sekarang ini dalam pernikahan, itu udah luar biasa loh. Gak semua orang itu Tuhan izinkan masuk dalam pernikahan. Pada saat kita sudah Tuhan berikan karunia itu, kita bisa masuk dalam pernikahan itu, ayo dijaga. Kita jaga pernikahan itu dengan setia sampai akhirnya. Kalau kita jalani semua itu, mahkota kehidupan, mahkota abadi maksud saya, mahkota abadi yang Tuhan janjikan itu akan diberikan bagi setiap kita yang bisa bertahan sampai akhirnya tetap setia. Jadi mahkota abadi itu yang harus kita perjuangkan selama masih diberi nafas oleh Tuhan. Masih kita bisa bernafas, ayo kita jalani kehidupan ini dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan menjalankan perintah-perintahnya Tuhan. Supaya mahkota abadi itu bisa kita dapatkan. Selama masih di bumi, ayo tetap setia sama pasangan kita. Tetap setia sama Tuhan. Tetap bertahan. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya. Kita gak sendirian pokoknya. Walaupun ibu bapak kita sudah tidak ada sekalipun, Tuhan tahu apa kesulitan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hati kita. Pada saat kita berseru sama Tuhan, memanggil namanya, ngeluh sama Tuhan, bukan ngeluh bersungut-sungut, tapi benar-benar curhat gitu sama Tuhan. Tuhan akan lihat
tapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani semua kesulitan, semua yang kita hadapi itu sampai akhirnya. Bahkan keperluan kebutuhan kita pun pasti Tuhan akan pelihara. Jadi ayo, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sekarang ini, Tuhan pasti akan menjaga kehidupan kita. Rumah tangga yang Tuhan sudah beri bagi kita harus jaga dengan baik. Jadi rumah tangga yang Tuhan sudah beri bagi kita, seperti tadi saya bilang, gak semua orang diizinkan masuk dalam pernikahan. Kalau kita sudah masuk dalam pernikahan, artinya kita harus jaga pernikahan itu dengan sangat baik. Yang pertama apa? Kita harus selalu libatkan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 127. Itu di situ dikatakan, kalau kita melibatkan Tuhan, itu semua pasti akan bisa kita lalui. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Gak sia-sia kita membangun rumah, tapi benar-benar kita harus libatkan Tuhan. Yang kedua, ada kesatuan hati. Itu kunci utama dalam rumah tangga. Kunci utama dalam menghadirkan berkat Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Di Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya jika kita bersama rukun dalam keluarga itu harus ada kesatuan hati. Kita sama-sama saling sehati gitu. Suami istri benar-benar menyatukan hati, berdoa sama Tuhan. Ada pergumulan, ada kebutuhan apa yang dicukupi, doa bersama. Maka kesatuan hati itu yang akan mendatangkan berkat Tuhan bagi rumah tangga kita. Dan yang ketiga, ayo saling mau mengampuni. Saling mau mengampuni, saling mau mengasihi. Dalam Efesus 4 ayat 32, di situ dikatakan bahwa kita dengan mengampuni, mau saling mengampuni, saling mengasihi, sama seperti Tuhan udah mengampuni kita. Tuhan udah mengasihi kita sungguh. Jadi kita pun harus melakukan hal itu. Kita bisa mengampuni suami kita, bisa mengampuni istri kita, mengasihi dia lebih lagi, mengasihi pasangan kita seperti Tuhan udah mengasihi dan mengampuni kita semua. Jadi dua hal yang harus kita pegang, yang menjadi kekuatan kita, yaitu apa? Yang membuat kita kuat, yang membuat kita ingat, yaitu pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dalam Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bukan dari orang tua, bukan dari mertua. Jadi pada saat ada persegumulan, ada masalah dalam keluarga rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, jangan lari ke orang tua. Jangan lari ke sanak saudara kita, tapi lari ke Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Mazmur 121 itu. Kemudian yang kedua apa yang harus kita ingat menjadi kekuatan bagi kita? Segala sesuatu itu dapat kita tanggung. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Segala sesuatu dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Kalau dua hal ini terus kita pegang, kita akan kuat menjalani hari-hari pernikahan kita, menjalani hari-hari kehidupan kita sampai akhir. Jadi ayo sama-sama saya mengajak semua kita untuk benar-benar bisa menjalani kehidupan ini, menjalani pernikahan ini dengan melibatkan Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Kita bisa tanggung semua yang susah, yang sedih, yang berat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita semua. Jadi jaga pernikahan kita itu seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepada kita semua untuk menjalani pernikahan itu dari pertama sampai akhirnya. Sampai Tuhan datang kembali nanti kelak. Atau
kita yang dipanggil pulang sama Tuhan. Pada saat kita sudah menjalani semua itu seperti yang Tuhan perintahkan, maka mahkota abadi itu akan jadi milik kita. Tuhan akan berikan itu bagi kita semua. Nah, sampai di sini pembicaraan obrolan kita tentang keluarga, tentang rumah tangga. Kita akan lanjutin lagi dalam program ORK berikutnya. Obrolan ringan keluarga. Jadi yuk sama-sama kita semua mau menjalani kehidupan rumah tangga ini bersama dengan Tuhan sampai akhirnya. Ya, kita udah sharing, udah berbagi dalam hal masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi sekarang saya mau berdoa bagi kita semua yang sedang mengalami pergumulan apapun dalam rumah tangga kita. Kita mau libatkan Tuhan, kita mau andalkan Tuhan saja, mematikan daging kita, mematikan keegoisan kita, keakuan kita. Harus terus kita minimalisir. Sehingga apa? Kita bisa saling mengerti, saling mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni kita. Jadi yuk sama-sama kita doa, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar berdasarkan web series Layangan Putus, kami bisa memaknai sesuatu. Kalau tidak semua kami bisa masuk dalam pernikahan. Tidak semua pernikahan yang terlihat bahagia di luar, ternyata dalamnya benar-benar bahagia. Tapi kami mau Tuhan melibatkan Tuhan dalam pernikahan kami. Kami mau melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini dengan sukacita, dengan selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tolong kami Tuhan, Kau lihat banyak keluarga, banyak rumah tangga yang sedang mengalami masalah. Biarlah Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang mengingatkan mereka atas perintah Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan semuanya itu seperti yang Tuhan perintahkan. Dan mahkota abadi yang Tuhan janjikan itu akan diberikan bagi setiap kita yang setia sampai akhir. Kau berkati setiap rumah tangga yang percaya padamu, yang melibatkan Engkau Tuhan. Kau berkati setiap para yang menonton acara ini, biar mereka juga diberkati, diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan ekstra untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangganya sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput kami atau sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Kaulah Juru Selamat kami yang hidup, supaya kami semua terus berserah, berseru hanya kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi dalam program ORK berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.